Pertanyaan dari Nasi Udin, apakah boleh Gus menguburkan jenazah di dalam tanah yang berair? Waalaikumsalam untuk Nasi Udin ya. Boleh enggak mengubur jenazah di dalam tanah yang berair? Jangankan tanah yang berair, dalam laut pun boleh. Nah, kalau mati di laut kan ditenggelamkan, masa ada tanahnya itu? Tanahnya di dasar laut. Nah itu justru ditenggelamkan pakai batu. Ya, malah enak berenang mayitnya. Nah itu jadi nggak apa-apa. Kalau memang darurat ya nggak apa-apa. Ya. Biasanya sih dikuras kalau ada airnya. Apa ya namanya orang yang hidup ya, yang mengubur ini kan kasihan pada mayit kalau sampai keremi kayak tempe baceman nanti ya. Jadi bener-bener dikuras sampai kering baru. Makanya biasanya disiasati dengan diberi kotak terus dikubur. Setelah dikuras kan kemungkinan cepat adanya dikasih kotak. Tapi kan ada yang nggak mau. Namanya yang bermain nggak boleh ada terbelong, nggak boleh ada kotak. Nah, harus dibuka. Makanya dikuras dulu, terus mayitnya dimasukkan, baru ditutup dengan kayu atau bambu, terus diuruk dengan tanah itu. Jadi nggak apa-apa walaupun berair. Ya. Biasanya sih di tanah-tanah yang becek itu, yang pecer, yang banyak mengandung air. Karena susah, namanya tanah becek itu susah lah untuk mengeringkan itu. Yang penting sudah berusaha dikuras. Saya kira itu. Pertanyaan dari Naila Hasnagus, hukum menyimpan tali pusar bayi dalam Islam nopo nggih? Hukum menyimpan tali pusar bayi dalam Islam. Satu, potongan anggota masnya kan tidak najis. Prinsipnya dalam Islam ya. Al-aslu fil asya al-ibahat. Ya. Hukum asal sesuatu adalah mubah menurut mazhab Syafi'i. Selama nggak ada larangan, illa madalla ad-dalilu ala tahrimi, kecuali dalil yang menunjukkan haramnya, menunjukkan tidak mubah ya. Bisa haram, bisa makruh, bisa yang lainnya. Ya. Nah kalau nggak ada larangan berarti mubah, nggak apa-apa. Ya. Cuma begini. Untuk apa disimpan? Nah ini baru banyak hukumnya nanti. Ya. Ada yang menyimpan untuk obat sakit panas itu nanti direndam ya, terus diombe minum, diminum ya, airnya diminum ya. Kemudian ada yang katanya kalau menyimpan tali pusat bayi itu melindungi atau membuat bayinya selamat ya. Jadi kayak azimat, jimat. Nah ini kan hubungannya dengan keyakinan seseorang ya. Jadi kalau sekedar menyimpan ya nggak apa-apa, anggota disimpan. Ya. Kayak kuku sampean dipotong disimpan monggo. Ya. Rambut Rasulullah disimpan di Totkapi atau perpustakaan di Turki, Totkapi. Sampai sekarang jubah Rasulullah, rambut Rasulullah disimpan. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu potong rambut, sahabat itu rebutan. Ini hadis Bukhari. Ya. Ya umpama nggak boleh kan Rasul melarang. Oh jadi disimpan rambut, buangan itu. Ternyata enggak, dibiarin aja. Nah, sahabat juga ngalap barokah. Bukan berarti syirik, enggak. Oh buktinya sahabat dan Nabi tidak melarang ya. Kalau umpama syirik itu kan sudah dilarang Rasulullah. Karena Rasulullah tahu sahabatnya enggak bakalan minta sembuh karena rambut, minta kebaikan karena rambut. Ya wis namanya apa ya? Sesuatu yang dari Rasulullah itu mesti beda lah. Ya. Ada bedanya. Ya. Jangankan rambut ya, keringat Rasul itu harum. Keringat Rasul itu harum.
harum. Umpama ya keringat beliau diteleh neng gini kolam renang, insyaallah tetap harum. Apa syirik seperti itu? Ya enggak. Wong itu memang Allah memberi kelebihan. Ya. Kayak kita percaya, ya, kunir iso menyembuhkan perut sakit. Apa syirik? Ya enggak. Tetap kita keyakinannya kepada Allah. Cuma Allah menitipkan kesembuhan pada kunir. Bukan syirik ya. Kalau dianggap syirik, semua bisa syirik nanti. Makan nasi bisa syirik, makan lontong bisa syirik. Kenapa minta dianggap kalau makan nanti bisa hidup, bisa kenyang? Karena yang buat kenyang Gusti Allah, yang buat hidup itu bukan nasi, Gusti Allah. Karena orang makhluk hidup ini bukan karena nasi saja. Buktinya sapi makan rumput bisa hidup, ya. Ikan makan lumut bisa hidup, ya. Bahkan ada orang yang nggak makan bisa hidup walaupun berhari-hari nggak makan. Jadi orang-orang tertentu itu nggak makan nggak minum itu berhari-hari Allah memberi kekuatannya. Nah, ketika ada seorang murid tanya, apa nggak lapar nggak makan, beliau jawab, saya nyedot udara saja sudah kenyang. Apa nggak BAB? Sama BAB-nya. Walaupun nyedot udara, BAB-nya juga kadang berupa kotoran. Ya mungkin beda lah ya, cair apa gas itu ngentut dong. Tapi ada orang seperti itu, diberi kelipin. Wong setan emangan beluk, ya, makan asap. Jadi tergantung pada niatnya. Anda menyimpan itu apa? Sekedar koleksi boleh, siap. Nah kalau untuk cewaras tadi, nah wong itu yang penting kan keyakinannya kepada Allah, gak masalah. Nah, buktinya kita juga beli obat ke apotek. Kalau itu keyakinannya menyembuhkan, itu syirik gitu. Vitamin C, obat apa saja, habatun sauda, walaupun habatun sauda pengobatan Rasulullah ya, menganggap itu bisa menyembuhkan bukan karena Allah, ya tetap syirik ya. Jadi syirik itu tergantung keyakinan Anda. Ya. Mau nyimpen usus, nyimpen apa ya. Ya. Tapi kalau orang rasional pasti nggak mau. Lapo sih tali pusat kok disimpan ya. Buktinya bisa sembuh tanpa nyimpen tali pusat, bisa selamat tanpa menyimpan tali pusat. Ya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah akan memberi keselamatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata. Allahumma sallimna wal muslimin. Itu doa selamat. Jadi sekali lagi, syirik tidak tergantung pada keyakinan Anda. Jadi silakan nyimpen kuku boleh, nyimpen usus boleh, nyimpen rambut sampean bertahun-tahun boleh. Siapa yang ngelarang? Ya, bukti itu tadi, rambut Rasulullah juga disimpan sahabat, jubah Rasulullah, bahkan jubah Rasulullah itu direndam oleh sahabat, airnya diminum kalau sakit demam. Rasulullah tidak melarang. Ya umpama syirik kan Rasulullah sudah melarang. Oh jerek syirik, enggak. Itu jelas jubah itu. Ya. Nggak ada obatnya itu, jubah Rasul. Saya kira jangan gampang-gampang mensyirikkan orang. Nomor 2, hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ilatnya. Ya. Kalau ilatnya berubah, ya hukumnya bisa berubah. Ya. Jadi sekali lagi, supaya nggak melenceng akidahnya, apapun itu adalah karena takdir Allah, qada Allah. Ya. Semua kullum min indillah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, katakan Rasulullah kullun, segalanya min indillah, dari sisi Allah.